Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Baik. Sehat? Ayo kita lihat semangatnya. Semangat pagi. Pagi, suai. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah manajemen keuangan negara. Dan topiknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Nah, sebelum saya mulai, saya awali dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli selasi. Selasi diminum, dicampur gula. Saya di sini bukan untuk menggurui. Mari berdiskusi tentang pengelolaan keuangan daerah. Baik. Nah, teman-teman, ini ada satu pepatah yang cukup lama tapi masih relevan ya. Tolong disambung. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang atau tak cinta. Dalam konteks ini kita tak kenal maka tak tayang. Jadi kalau tidak kenal saya tidak tayangin bahannya. Oke. Baik, kita belajar santai saja. Saya ingin ada interaksi dua arah. Jika nanti ada yang ingin bertanya silakan. Oke. Dan mungkin kalau saya bertanya juga nanti dijawab. Baik. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dianto Mampanini, Widya Iswara Ahli Utama. Ini ada alamat, ada nomor telepon. Silakan nanti kalau ingin berinteraksi, kita bisa di luar jam pembelajaran. Sedikit riwayat pendidikan, jabatan, dan juga ada diklat yang saya ikuti. Termasuk juga di sini ada berapa sertifikasi yang diikuti. Mudah-mudahan dengan pengalaman pekerjaan, pengalaman sertifikasi yang dipunyai bisa memberikan bahan untuk kita berdiskusi lebih banyak. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan biodata saya. Sekarang saya ingin semuanya saling memperkenalkan diri, ya, persepsi, sebutkan nama, jabatannya apa, instansi di mana, dan apa yang diharapkan. Nah, oke, silakan untuk disampaikan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri dengan sebuah pantun. Wah, luar biasa. Silakan. Pagi hari menjemput mentari. Cakep. Bila pergi jangan lupa makan. Luar biasa. Nama saya Nadia Lestari, berasal dari Dinas Pendidikan. Wow. Teman kita Nadia. Baik, terima kasih. Teman-teman semua sudah menyampaikan biodata ataupun perkenalannya, dan semua berkeinginan untuk pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik untuk menambah wawasan. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti teman-teman peserta mampu memahami konsep perencanaan dan penganggaran pada level satuan kerja di SKPD masing-masing. Nah, indikatornya apa? Nanti bisa menjelaskan konsep perencanaan, menguraikan konsep penganggaran, dan juga menguraikan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, ini nanti kita bahas dari bahan yang ada. Oke. Nah, di sini preferensinya juga banyak ya. Tapi kita fokus kepada PP 12 tahun 2012 tentang keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ini yang kita bahas karena kita fokus pada pengelolaan keuangan daerah. Dalam pembelajaran ini kita bagi atas 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, lalu nanti ada pengelola keuangan daerah, kemudian APBD, yang keempat penyusunan penetapan APBD, serta yang kelima pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Ya, kita mulai di pendahuluan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin merefleksi dulu. Teman-teman sudah punya pengalaman. Apa sih pengalaman teman-teman yang dalam menyusun anggaran ini ada masalah atau tidak? Ya, saya yakin pasti ada masalah itu. Pasti ada unek-uneknya. Nah, silakan dijawab. Tapi jawabnya melalui Jamboard ya. Jamboard, silakan. Di sini nanti buka HP-nya. Diklik barcode atau link ini, silakan. Saya beri waktu 2 menit. Oke, semua sudah menjawab. Kita lihat, wah, luar biasa ya. Ada yang menyampaikan keterbatasan informasi data sehingga penyusunan susah. Ada juga pengaruh politik dari anggota DPRD yang memaksakan pokir dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman hadapi.
Baik, teman-teman, definisi keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dengan uang serta kekayaan. Nah, jadi apapun bentuk keuangan dan kekayaan daerah itu adalah merupakan definisi dari keuangan daerah. Baik. Nah, sedangkan konsep perencanaan dan penganggaran dalam konteks pemerintahan mengacu pada proses dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Apa indikatornya? Harus ada kestabilan dan konsistensi dalam penganggaran. Fleksibel dan responsif. Jadi dia respon terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan dan keadilan, pembangunan yang berkelanjutan, ya. Kemudian ada prioritas dalam tujuannya, serta ada partisipasi stakeholder yang harus mengikuti, dan seterusnya harus menganut efektivitas dan efisiensi. Keterkaitannya kita lihat mulai dari RPJP provinsi sampai dengan penyusunan APBD. Nah, oke, di sini mindset dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya mau tanya dulu, pengalaman dari teman-teman pasti tahu ruang lingkup daripada APBD. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Sepengetahuan kami Pak narasumber, apa saja ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penanggung-jawaban, dan pengawasan. Wah, luar biasa. Oke, aplaus. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ini disampaikan oleh teman kita tadi, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga sampai ke pengawasan. Terima kasih. Kemudian ada 10 prinsip, ya kita lanjutkan saja. Kita masuk kepada bagian kedua, pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelola keuangan daerah itu adalah dimulai dari kepala daerah ya, sebagai pemilik modal. Nah, kita lihat untuk tingkat provinsi siapa yang menjadi pengelola keuangan daerah itu. Nah ini, jadi di sini yang menjadi pengelola itu adalah sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah atau juga sebagai ketua TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. Sekda lah yang menjadi koordinator dan bertanggung jawab untuk menyusun APBD. Dibantu oleh, kalau di sekretariat daerah ada kepala biro, kemudian kepala dinas selaku PPKD atau pengguna anggaran, dan seterusnya sampai kepada tingkat terbawah, kepala subbagian menjadi PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ini adalah pengelola keuangan daerah. Lanjut. Nah, ini untuk tingkat kabupaten. Nah, ini contoh-contoh yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan daerah, baik PPTK, bendahara, sampai dengan pengguna anggaran dan BUD. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, APBD. Nah, ini pengertian daripada APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Lalu fungsi APBD itu antara lain ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, struktur daripada APBD saya yakin teman-teman sudah tahu, terdiri dari 3, ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Siklus juga saya yakin sudah tahu, kita lanjutkan saja. Oke teman-teman, sepertinya sudah kelihatan capek, kita break dulu. Ada kita ice breaking, ya semuanya boleh ikut. Gak dengar ya? Oke. Ya, baik. Oke, cukup ya. Semua sudah merasa segar kembali. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Yang keempat, penyusunan dan penetapan APBD. Nah, kita tahu APBD dimulai dari RKPD, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dituangkan dalam bentuk detail KUA dan PPAS, masuk kepada RKSKPD, maka menjadi rancangan anggaran pendapatan daerah, lalu menjadi penetapan APBD. Oke.
Nah, ini sinkronisasi ya, sinkronisasi penyusunan anggaran APBD. Lalu siklusnya kita lihat dimulai dari Desember sudah dipersiapkan, terus sampai kepada Desember tahun berikutnya penetapan daripada APBD setiap tahunnya. Nah, prinsip penyusunan RAPBD. Nah, izin Pak, ya, perlu silakan. bertanya pada kesempatan ini. Ini kami, kebiasaan kami dalam menyusun anggaran sering mengalami kesulitan dengan adanya pokok pikiran anggota DPRD. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan pokir itu dan Ya. diatur dalam ketentuannya yang mana? Baik, terima kasih pertanyaannya yang sangat baik ya, walaupun kita tidak membahas masalah pokir, tapi ini berkaitan dengan penyusunan APBD. Nah, pokir itu sekarang itu bukan sesuatu yang ilegal, tapi legal, diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang penelahan pokok-pokok pikiran DPRD. Itu diatur pada pasal 178 sampai dari ayat 1 sampai ayat 7, di mana penyusunan rancangan RKPD itu anggota dewan diberikan hak untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, dan kemudian nanti akan disampaikan ke Bapeda untuk menjadi suatu program bersama antara pemerintah, antara legislatif dan eksekutif tentunya. Jadi mungkin nanti lebih jelas bisa dibuka di Permendagri 86 tahun 2017. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, yang kelima, pelaksanaan dan penataan. Nah, pelaksanaan tata usaha ini mulai dari APBD, DPA, AKD, dan sampai kepada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian ini bagian akhir kita dapat simpulkan ya, teman-teman, ini ada transparansi ya dalam penyusunan anggaran, kemudian harus ada perencanaan yang matang, ada keseimbangan dalam pendapatan dan pengeluaran, perlu SDM yang menguasai daripada APBD ini, dan penggunaan teknologi informasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini ada suatu yang mungkin bisa kita jadikan motivasi, quote dari Steve Jobs mengatakan, satu-satunya jalan untuk kita bisa bekerja, melakukan suatu pekerjaan besar adalah dengan mencintai pekerjaan itu. Maka mari kita mencintai pekerjaan kita supaya kita bisa mencapai sukses. Dan ini juga ada sebuah sebab nah, ini ada film pendek untuk motivasi juga bagi kita semua. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pintar tapi suksesnya biasa aja, benar nggak? Tapi ada orang yang pintarnya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Baik teman-teman, yang bisa kita dapat di sini adalah kita harus mempunyai karakter. Jadi kalau kita pintar tidak punya karakter, belum tentu kita sukses. Tapi kalau kita punya karakter, dimungkinkan kita untuk bisa lebih sukses. Bagian akhir ini saya minta teman-teman semua ada tugas kelompok, ya. Silakan nanti bagi kelompok, jadi 2 kelompok, kelompok 1 atau kelompok 2, ya. Membuat video pendek yang mendiskusikan proses penyusunan anggaran APBD di dinas instansi. Pilih salah satu dari instansi teman-teman. Nah, bentuknya adalah mini podcast dengan maksimal durasi 7 menit. Aspek penilaiannya kerjasama tim, ya, karena ini tugas kelompok. Kemudian kontribusi dari individu dalam tim ini, kualitas hasil dari podcastnya, dan kreativitas dan inovasi. Lalu nanti dimasukkan ke link YouTube masing-masing, ya. Dikirim ke link ini untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Paling lambat tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 23 WIB. Ya. Kemudian bagian akhir
tadi kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Maka silakan teman-teman menjawab ini melalui Google Form, baik melalui laptopnya ataupun melalui HP masing-masing. Oke, silakan. Baik, sudah kelihatan hasilnya, alhamdulillah ya. Luar biasa, nilainya 100, paling rendah 90. Artinya ini memang sudah dapat dimengerti. Baik, teman-teman, ini bagian akhir. Tadi saya mulai dengan sebaik pantun dan saya akhiri juga dengan sebaik pantun. Sungguh cantik si anak darah, kalau tersenyum memikat hati. Jika tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.